Apa itu MEAN? MEAN adalah indikator statistik yang dapat digunakan untuk mengukur rata-rata sebuah data. Dan ini adalah rumusnya. Berikut contoh soal. Untuk menentukan nilai rata-rata dari siswa kelas 6 SD, maka diperlukan penyelesaian sebagai berikut. Sebelum menentukan hasilnya, kita harus menyusun nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk memudahkan kita menjumlahkannya. Setelah disusun dari yang terkecil menjadi yang terbesar, maka semua nilainya akan ditambah. Dan setelah ditambah, akan mendapatkan hasil yaitu 151. Setelah mendapatkan hasil, maka hasil tersebut harus dibagi 20. Maka hasil dari 151 dibagi 20 adalah 7,55. Dan ini adalah nilai akhirnya. Jadi, nilai rata-rata dari siswa kelas 6 SD adalah 7,55. Dan yang mendapatkan nilai di atas rata-rata yaitu 11 orang siswa. Min artimatika terbobot. Versi lain adalah jika setiap data yang dihitung mempunyai frekuensi kemunculan tertentu sehingga rumus rata-rata sederhana mengalami modifikasi menjadi X sama dengan X1 X1 tambah F2 X2 tambah F3 X3 tambah titik-titik tambah Fn Xn dibagi F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik tambah Fn sama dengan Ni sama dengan 1 Fi Xi dibagi Ni sama dengan 1 Fi. Keterangan X sama dengan rata-rata atau min, Xi sama dengan data Ki dengan I sama dengan 1, 2, 3, titik-titik N. Fi sama dengan frekuensi Ti dengan I sama dengan 1, 2, 3, titik-titik N. Contoh soal Xi 70, 50, 40, 80, 60, 45, 55, 75, jumlah Fi 3, 5, 9, 2, 1, 1, 3, 4, 30 Fi 320, 404, 507, 90, 70, 75, 165, 380, 2.011. Tabel di atas menunjukkan data nilai ulangan tengah semester matematika dasar. Dalam satu kelas dengan jumlah 30 orang, maka rata-rata nilai ulangan tengah semester yang dimiliki dalam kelas adalah X sama dengan 320 tambah 404 tambah 507 tambah 90 tambah 70 tambah 75 tambah 165 tambah 380 dibagi 3 tambah 5 tambah 9 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 4 sama dengan 211 dibagi 30. Jadi rata-rata nilai ulangan tengah semester sama dengan 0,06. Sekian dan terima kasih. Median adalah ukuran pemusatan di mana suatu data terbagi menjadi dua sama banyak. Median ditentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Median dari sekumpulan data adalah tengah setelah seluruh data disusun nilainya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median dinotasikan dengan ME. Median terbagi menjadi dua, yaitu 1. Median dari data tunggal, 2. Median dari data berdistribusi frekuensi. Penjelasannya sebagai berikut. Median dari data tunggal. Median dari data tunggal ditentukan dengan rumus berikut. ME sama dengan X dalam kurung N per 2
ditambah X dalam kurung N per 2 ditambah 1 jika N genap. Kemudian X ditambah X dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2 jika N ganjil. Ini adalah contoh soal median data tunggal. Soalnya, perhatikan data dari nilai ulangan matematika berikut. Median dari hasil ulangan matematika tersebut adalah, baik, di sini sudah ada datanya, jadi kita tinggal mencari mediannya. Seperti yang kita ketahui, median itu adalah nilai tengah. Namun, di sini setelah data diurutkan, apabila kita melihat tabel, datanya di sini sudah ada diurutkan. Jadi di sini ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Kemudian di sini ada frekuensinya. Untuk mengetahui nilainya, kita jumlahkan dulu. Untuk frekuensinya ada 2 ditambah positif 4 sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 36. Setelah menyelesaikan frekuensi, maka langkah kita adalah masukkan rumus median data tunggal. Rumusnya median sama dengan, ini tadi nilainya 36, jadi kita masukkan 36 ditambah 1. Dibagi 2. Sehingga di sini 36 ditambah 1 sama dengan 37 per 2. Hasilnya 37 dibagi 2 sama dengan 18,5. Nah, jadi di sini 18,5 bukan jawabannya, namun 18,5 adalah urutannya. Sehingga di sini ada 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13 ditambah dengan 5, jawabannya 18. Untuk urutan ke-18,5 itu adalah nilai tengahnya sama dengan 7 dan 8. Sehingga di sini 7 ditambah 8 sama dengan 15. Sama dengan 15. Oh, jadi kita tulis di sini saja. 15. Lima 15 dibagi 2 hasilnya sama dengan 7,5. Mudah bukan? Jadi jawabannya adalah C.
7,5. Contoh soal median berdistribusi frekuensi. Baik, kita baca dulu soalnya. Perhatikan tabel berikut. Ini nilai 5, orangnya ada 4. Nilai 6, orangnya 7. Nilai 7, orangnya 5. Nilai 8, orangnya ada 6. Nilai 9, orangnya ada 6. Nilai 10, orangnya ada 1. Nah, pertanyaannya adalah median dari nilai ulangan matematika yang terdapat pada tabel frekuensi adalah. Jadi, kita disuruh mencari median. Median artinya nilai tengah. Nah, tengah-tengah dari siapa? Tengah-tengah dari frekuensi. Jadi, frekuensinya kita jumlahkan dulu nih. 4 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 nilainya sama dengan 29. Benar nggak nih? Kalau ditanya ganjil, enak nih nyarinya. Datanya ganjil berarti tengah-tengahnya satu angka ya. Oke, kalau datanya 29 berarti sebelah sini 14, sebelah kanannya juga 14. Tengah-tengahnya pasti 1. 14 ditambah 14 sama dengan 28. Sedangkan datanya 29. Berarti tengah-tengahnya pasti 1 nih, yaitu data ke 15. Ya udah, kita tinggal hitung 15 tuh berhentinya di mana. 4 ditambah 7 baru 11. Belum nyampe 15 kan? Ya udah, 11 ditambah 5 sama dengan 16. Berarti udah tuh, udah nyampe 15 ya. 4 tambah 7 kan 11, belum nyampe 15 kan? Berarti masih ada di bawahnya nih. 4 ditambah 7 11. 11 tambah 5 sama dengan 16. Berarti data 15 di sini. Berarti mediannya adalah angkanya tuh. Angkanya adalah 7. Jadi mediannya adalah 7. Jawabannya B. Apa sih itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Nah, di sini kita akan melihat contoh soal dari modus data tunggal. 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 171, 168, 182, dan seterusnya sampai 170. Tentukan modus tinggi badan siswa. Nah, kita bisa lihat data mana yang paling sering muncul. Untuk memudahkan kita perlu terlebih dahulu
urutkan data tersebut. 160, 165, 168, dan seterusnya sampai 182. Nah, kalau kita urutkan seperti ini, maka kita akan mudah melihat datum yang paling sering muncul. Nah, di sini yang sering muncul adalah 170. Di sini diulangi 2 kali, sedangkan yang lainnya sekali, sehingga modus yang kita dapat yaitu 170. Nah, di sini kita lihat contoh soal yang kedua dari data modus tunggal. 8 buah motor sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut: 60, 85, 70, sampai 76. Tentukan modusnya. Nah, di sini terlebih dahulu harus mengurutkan data datum-datumnya sehingga dapat 45, 50, 60, 60, 70, 70, 76, dan 85. Yang di sini sangat terlihat bahwa ada 2 macam datum yang berulang 2 kali, yaitu 60 dan 70, sehingga modus ini adalah ada lebih dari satu, yaitu 60 dan 70. Nah, dua-duanya adalah datum yang sering muncul dari data di atas.